S2 Bab 3, Keputusan. Apaan ini? Ziri menoleh ke arah suara yang masuk ke pendengarannya. Di parkiran yang berbeda dengan tempatnya berdiri sekarang, ada Leona yang mentonyor kening Ivy. Sementara Ivy yang berdiri di depan Leona hanya menunduk pasrah karena takut. Ini namanya bukan nasi goreng spesial pakai telur. Ini tuh sampah, anjir! Tanpa ragu Leona melemparkan kotak nasi goreng ke dalam tong sampah yang ada di pojokan parkiran. Tapi karena lemparannya nggak masuk, jadi si nasi goreng jatuh berserakan di lantai sampai kotak makan warna putih bening itu pecah. Kedua mata Ivy terlihat berkaca-kaca, dia sedikit berlari memungut kotak makan miliknya. Ya ampun, lunchboxku pecah. Keluhnya, menatap tutup yang sudah copot dari wadahnya. Cekaka, barang murahan sih. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Leona mencibirkan bibir. Dia melepaskan tas raselnya dan melemparkan tas itu ke Ivy. Bawain, sampai kelas. Perintahnya, lalu balik badan. Buk! Agah! Rintih Leona karena dia sudah jatuh terduduk di lantai. Dia mendongak, menatap Zire yang sudah berdiri di hadapannya. Tangannya mengusap bau yang tadi kena lemparan tas sebelum benar-benar berbalik untuk masuk ke gedung sekolah. Lo ngapain, bangsat? Nyawa lo berapa sih? Tanya Zira, ketus. Lo juga cuma manusia. Nyawa lo cuma satu dan lo juga seorang murid di sini. Leona membuang muka, berusaha bangun. Dua tangannya menepuk pantat membersihkan roh abu-abu dari debu di lantai. Zi, lo ngapain? Astaga! Nathan berdiri di sebelah kanan Zire yang wajahnya sudah terlihat marah. Lupa pesan mami lo sebelum kita keluar gerbang tadi? Mikkel mengingatkan. Zire menyingkirkan tangan kedua saudaranya yang bertopang di bahunya. Dia menuding Leona yang menatapnya sengit. Lo sampah! Leona menyunggingkan senyum menantang. Dia mengambil tas miliknya yang tergeletak di lantai. Lalu mengulurkan tas itu ke Ivy. Bawa! Perintahnya, galak. Kedua tangan Ivy yang jarinya saling meremas itu gemetar. Ragu, tapi tetap mengulurkan tangan dan menerima tas milik Leona. Dengan penuh kemenangan Leona tersenyum sembari menaikkan satu alisnya. Hei, lo apaan? Zire menarik tas warna biru itu lagi, tapi Ivy memeganginya sedikit kencang dengan kepala yang menggeleng. Lemah bukan berarti menjadi budak, cu! Enggak apa-apa. Ivy menyahuti. Behaha? Leona tertawa penuh kemenangan. Nyokapnya bakalan dipecat dari rumah gue kalau sampai nggak nurutin apa yang gue perintahkan. So, lo nggak usah ikut campur. Cewek bangsat. Dengan angkuh Leona melangkah menuju ke koridor gedung utama sekolahan. Zi, biarin aja, elah. Nathan berdecak melihat sepupunya yang menarik tas milik Leona. Zi, jangan. Ivy memekik saat melihat tas Leona dilemparkan Zire ke tempat sampah. Zire mencekal pergelangan tangan Ivy dan menyeret gadis yang jadi pesuruh itu untuk masuk ke gedung sekolahan. Lawan, hei! Kata Zira dengan suara keras. Kalaupun lo pindah sekolah, lo bakalan tetap jadi black cacing terus karena terlalu lemah. Tunjukin kalau lo nggak mudah ditindas. Zire meninju bahu Ivy. Dunia itu luas. Kerjaan gak cuma ada di satu tempat doang. Cekaka, tai banget sih. Gue benci sama pemikiran yang kayak gini. Mikkel melingkarkan tangan, merangkul Zira. Gak usah ikut campur urusan orang lain deh, Zi. Zira mendengus, malah kesal lihat Ivy yang dia menunduk dengan bahu yang bergetar. Nih gadis justru menunjukkan sifat lemahnya. Yang kayak gini yang bikin diri sendiri jadi nggak dihargai sama orang lain. Zire memilih melangkah pergi dari hadapan Ivy dan tentu diikuti oleh Nathan dan Mikkel. Lo mau kemana? Anjir!
Nathan mencekal lengan Zire saat gadis ini berbelok, bukan arah menuju ke kelas. "Baik, Kak," jawab Zire singkat. "Cek Kakak," decak Mikkel, menarik rambut Zira. "Ah, lepasin. Mikkel. Ah, Nathan, bangsat!" Zire berteriak, mencoba memberontak saat dia ditarik paksa menuju ke kelas. Zira itu memang sering dapat masalah. Kadang emang suka random aja, dan tiba-tiba dapat masalah. Kalau sama Leona sih nggak dekat. Mereka juga beda kelas, tapi satu angkatan. Dan baru sekali tadi nyari ribut gegara melihat di depan mata seperti apa Leona melakukan pembulian. Teng, teng, teng. Bel tanda jika waktu istirahat pertama tiba berbunyi. Guru yang mengisi di jam ketiga melangkah keluar dari kelas. Zire langsung menjatuhkan punggung ke tembok sebelah dengan tangan yang menutup mulut. "Kui, kantin!" teriak Nathan di ambang pintu kelas Zira. Jadi mereka nggak ada dalam satu kelas. Zire masuk di IPS 2, dan Nathan ada di IPS 1. Mikkel sendiri masih ada di kelas 10, jadi junior mereka berdua. "Ngantuk gue. Mau tidur bentar?" Tolak Zire yang memang merasa ngantuk. Tak ada tanggapan, Nathan langsung melangkah pergi dari depan kelas Zira. Zire sendiri menjatuhkan kepala ke meja, mencari tempat nyaman untuk tidur. Menit berlalu, Leona muncul di ambang pintu kelas Zira. Dia nggak sendirian, tapi ada dua teman satu gengnya yang mengikuti. "Ah, anjing!" teriak Zira, memekik kesakitan. Tanpa aba-aba rambutnya ditarik kencang sampai kepalanya mendungak. Tangan Leona mendarat di leher Zira, mencekiknya. "Mau lo apa, Han? Lo yang kibarin perang, bangsat!" Umpat Leona, tepat di wajah Zira. "Cuy!" "Ah! BAJNGAN!" teriak Leona yang mukanya diludahi Zira. "Srit! Brak! Ah! Sakit, anjing!" jerit salah satu teman Leona yang tangannya dipelintir Zira. Tubuh Siri memang gak gede, dia juga gak lebih tinggi dari Leona. Justru tubuhnya mungil, tapi dia punya tenaga yang gak main-main. Dia juga bukan cewek penakut. Mau salah atau benar, dia tetap akan membela diri. Tarik-tarikan, jambak-jambakan dan cakar-cakaran. Stop, kalian!" Bu Muji, guru BK yang hari ini piket masuk ke kelas Zira setelah mendapatkan laporan. "Stop!" teriaknya kencang karena 4 anak yang berkelahi tak juga berhenti. Brak! Sebuah surat putusan sekolah Cakra jatuhkan di atas meja. Tepat di depan anak gadisnya yang duduk berhadapan dengannya di ruang tamu. "Resmi, kamu dikeluarkan." Cakra menjatuhkan punggung ke sofa dengan sentaan nafas kasar. Leta menatap jengah, lalu menggelengkan kepala dengan tangan yang mengusap perut. Mengucap istighfar berkali-kali agar anak yang di dalam perutnya ini tak membuat pusing seperti anak pertamanya yang sangat bandel. Sire menggigit bibir menatap surat dari sekolahan yang tentu diberikan oleh kepala sekolah ke dadinya langsung. Usai gelut di kelas tadi, dan usai dipanggil ke ruang BK, pihak sekolah memanggil dadinya ke sekolahan. Lalu pulang dengan surat pengunduran diri alias di drop out. "Gak bisa bujuk Pak Bambang ya, Dad?" Zire bertanya dengan wajah memelas. Cakra menatap gemas ke anaknya. Kayak pengen banget jewer kuping Zira. "Bujuk aja sendiri." Kesalnya, memilih beranjak berdiri dan ngeloyor masuk ke dalam. Ziri menatap penuh harap ke mominya yang tentu saja memerhatikan. "Mam?" Kedua bahu Leta berkedik. Dia pun beranjak dari duduk dan mengikuti langkah suami. Ziri membuang nafas kasar melalui mulut dengan punggung yang jatuh ke sandaran sofa cukup kasar. Klunting. Sebuah notifikasi chat masuk.
Zire mengambil handphone yang tergeletak di sofa. Ini voice note yang ada di dalam grup obrolan tongkrongan. Chat dari Mikkel. Mikkel, nggak di Deo kan, di? Topan, Zire ngapain emang? Kok bahas Deo segala? Nathan, Putri Pancasila, cuk. Mikkel, penegak keadilan sosial yang beradab. Nathan, bahaha. Zire mengambil surat pernyataan dari kepala sekolah, mengarahkan kamera ke sana dan mengirim gambar itu ke dalam obrolan grup. Pai, Mikkel sayangku dan Nathan cintaku. Kita nggak satu sekolahan lagi. Seminggu berlalu Zire jadi pengangguran di rumah. Cakra dan Letta mengurungnya. Benar-benar nggak boleh keluar rumah. Ban motornya dicopot sama Dedi, diumpetin. Mikkel dan Nathan pun dilarang menemui. HP juga diambil Cakra. Bukan jahat ke anak sih, tapi dia mencoba memberikan hukuman yang positif. Jujur saja, dia pusing. Pusing dengan segala tingkah Zire sejak kecil hingga hampir beranjak dewasa ini. Pas SMP masih bisa diatur. Walau sering keluar masuk BK, tapi nggak sampai harus dikeluarkan. Lalu sekarang? Astaga! Lebih dari kebangetan. Zire mengangkat kepala menatap mominya yang meletakkan paper bag di tepi ranjang kamarnya. Apa, Mam? Tanyanya. Dia beranjak, melihat isi paper bag warna hitam itu. Beberapa setel seragam sekolah yang tinggal pakai. Kedua matanya melebar menatap badge sekolah yang sudah terpasang di lengan seragam bagian kanan. Mam, mulai Senin besok kamu masuk jadi murid baru di SMA Prambudi. Di ambang pintu sana Cakra memotong kalimat yang akan Zira ucapkan. Gadis itu menggelengkan kepala, melangkah mendekati dadinya yang menatapnya. Jangan di Prambudi, Dad. Aku nggak mau masuk di sana. Di 71 atau di Karyana, aku nggak masalah. Asal bukan di Prambudi. Tolaknya. Cakra tak merespon, dia balik badan dan melangkah pergi. Mam, please. Mam. Mohonnya, menatap penuh harap ke Letta. Letta hanya tersenyum dan mengusap lengan Zira. Jadi anak yang baik, Zi. Mami. Rengeknya, menatap tubuh gendut mominya yang melangkah keluar dari kamar. Dia mengikuti, mencekal tangan Letta, bergelayut mencoba merayu. Mam, Sri Kandi sama Prambudi itu musuhan. Mana mungkin aku bisa masuk ke sana? Please ya, Mam, aku nggak mau. Mobil warna hitam yang Pak Andi kendarai berhenti tepat di sebelah gerbang sekolah SMA Prambudi yang terbuka lebar. Ada banyak anak yang melangkah memasuki gerbang untuk bersekolah. Cakra melirik anaknya yang duduk di kursi belakang. Ini hari pertama masuk. Jangan sampai buat masalah. Kalau sampai Dedi dipanggil ke sekolah, Dedi akan kirim kamu ke London untuk sekolah di sana. Zire tak merespon. Tanpa kata dia mulai melangkah keluar dari mobil. Tetap seperti biasa, mencium tangan Dedi sebelum mobil melaju meninggalkannya. Zire menatap ragu pada gedung sekolahan yang pona 2 kali dia datangi. Ya, datang untuk melempar batu dan berakhir tawuran sama anak-anak di dalam sana. Lalu sekarang dia harus masuk sebagai siswinya? Oh, neraka. Pin! Bunyi klakson mobil membuat Zire terlonjak kaget. Dia sampai terlonjak dengan bibir yang mengumpat lirih. Lalu menggeser kaki karena memang dia berdiri sedikit di tengah jalan. Kedua matanya awas menatap mobil warna putih yang melaju masuk ke gerbang sekolah. Lalu menyipit saat melihat sekilas siapa si pengendaranya. Xavier? Gumamnya lirih dengan tetap mengikuti mobil itu melaju. S2 bab 4, masuk. Xavier Joe Paulan. Mama dan papanya orang Indonesia kok, tapi neneknya yang terdahulu keturunan Tiongkok. Jadinya ada nama China yang nyelip di namanya juga. Tahun ini Xavier sudah ada di kelas 12, tinggal menunggu ujian akhir dan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tubuhnya atletis, kulitnya putih dan sejak umur 10 tahun gaya rambutnya belum berubah. Masih sama seperti sekarang ini. Xavier melangkah turun dengan tas yang menyampir di bahu.
menekan remote mobil dan langsung memasang headphone warna putih yang sudah biasa dia pakai. Xavier! Di arah gerbang sana Zira berteriak memanggil. Namun sayang, panggilan itu seperti diabaikan. Yang dipanggil tidak mendengar. Tetap berjalan santai menyusuri lorong untuk masuk ke gedung sekolah. Pada dasarnya memang cuek dan lebih terkenal sikapnya yang pendiam, tapi memiliki attitude baik di mata semua guru dan anak-anak SMA Prambudi. Berbeda dengan murid baru pada umumnya, Zira bablas. Berlari begitu saja melewati Pak Satpam dan beberapa anak yang sempat menatapnya heran karena memanggil nama siswa yang cukup dikenal di sekolahan. Kayak pernah lihat sih. Kerasa nggak asing gitu, tapi lupa. Badai yang masih duduk di motornya yang ada di parkiran sekolah memerhatikan Zira yang berlari masuk. Siapa sih? Tanya Manuel yang sibuk nyelangin helaian daging ayam yang tadi nyangkut di gigi. Dua alis Bumi saling bertaut. Anak baru bukan sih? Kayaknya baru lihat dia di sini. Manuel akhirnya menoleh, beralih dari kaca spion dan menatap ke arah koridor gedung depan sana. Kedua matanya melebar saat melihat wajah gadis yang rambutnya diikat kuda itu. Ancuk, itu si Zira. Bumi dan Badai saling lirik, lalu menatap wajah shock Manuel yang menuding ke arah Zira atau. Cekaka, salah satu pentolannya Sri Kandi, cuk. Tuturnya, mentonyor kepala Badai dan Bumi bergantian. Wah! Gak ada bendera, tapi kenapa dia kesini? Badai berkacak pinggang. Velo sudah tahu? Tanya Bumi, memerhatikan Zira yang sudah menghilang di koridor sana. Manuel menggelengkan kepala. Heran sama tuh anak. Kalau gerbang belum ditutup pasti belum datang. Demen bener manjat pagar sih. Dia kelas 11 kan? Tanya Bumi ke kedua temannya. Badai menganggukkan kepala. Jangan sampai dia masuk ke kelas kita. Kita demo sama Pak Lindu kalau sampai tuh cewek sampah masuk ke IPS 1. Manuel menyahuti. Bumi mengangguk setuju. Yuk, kelas! Interupsinya. Lalu di koridor depan ruang kesenian sini, Zira celikukan mencari sosok Xavier yang gak tahu tadi melangkahnya kemana. Padahal dia berlari dan si Xavier cuma jalan santai, tapi tetap aja ketinggalan jejak. Lihat Xavier nggak? Tanya Zira ke salah satu siswi yang dia lewati. Ya paling ke kelasnya lah. Jawab seorang cewek yang tentu saja memakai badge sepertinya. Kelasnya di mana? Tanya Zira lagi. Yang ditanya mengerutkan kening dan menatap Zira seperti mencari potongan telur di dalam tahu kukus. Lo! Dia menuding Zira. Lo siapa? Anak baru? Tanpa ragu Zira menganggukkan kepala. Cewek berambut sebahu ini tertawa meledek dengan kedua tangan yang terlipat di depan dada. Jalan aja lurus, nanti belok kiri. Ada undakan kecil ke kanan, lo ke situ. Sampai dah. Melengos melangkah menjauhi Zira. Tapi baru satu langkah, lengannya sudah dicekal Zira dan membuatnya kembali menatap Zira. Apaan? Anjir! Kasar dia mengibaskan lengan sampai cekalan itu terlepas. Maksud lo sampai mana? Tanya Zira, dia mencibirkan bibir dengan telunjuk yang menuding tepat di wajah si cewek. Gue catat muka lo ya. Lalu melangkah meninggalkan si cewek tanpa peduli tatapan mata yang kesal padanya. Cewek berambut pendek ini mendengus kesal dengan kedua tangan yang terkepal. Iya sih tadi itu memang sengaja mau ngerjain, tapi nggak nyangka kalau ternyata yang dikerjain udah paham. Ngeselin banget dah. Awal masuk ke gedung SMA Prambudi dan sekaligus menjabat sebagai siswinya. Zira nggak seperti murid baru pada umumnya yang langsung mencari ruang guru untuk mengurus hari pertamanya memasuki kelas. Tapi dia justru sibuk mencari keberadaan Xavier yang nggak tahu ada di bagian gedung mana. Pak! Panggil Zira pada si tukang kebun yang menyapu di halaman depan perpustakaan. Xavier itu kelas berapa ya?
Lanjutnya bertanya setelah si bapak tukang kebun menoleh padanya. Kelas 12 IPA 1. Kenapa, Neng? Naksir sama Mas Xavier? Tanya si bapak. Ziri tertawa kecil. Iya. Tanpa ragu dia mengiyakannya. Lalu menepuk bahu si bapak. Makasih ya, Pak. Dia melangkah pergi mencari kelas 12 IPA 1, kelasnya Xavier. Gak nanya ke bapaknya, karena masih ingat kalau dia tadi melewati gedung kelas itu di bagian tengah sana. Sampai di depan kelas 12 IPA 1, Zira nyelonong masuk dan celikukan di depan kelas. Awas banget dia menatap satu persatu anak yang sudah duduk di kursi. Bahkan dia nggak peduli dengan beberapa mata yang awas menatap heran padanya. Xavier belum masuk ya? Tanya Zire saat tak melihat ada Xavier di dalam sini. Seorang cowok yang tinggi tubuhnya hampir sama seperti Xavier melangkah mendekat dengan kepala yang menggeleng. Dia ada di ruang guru. Kenapa nyari Xavier? Ngomong aja sama gue, antara gue sampain. Zire tersenyum lebar. Senyum yang dibuat-buat sampai membuat kedua matanya menyipit. Makasih, Kakel. Ruang guru sebelah mana sih? Tanyanya kemudian. Di depan ruang guru Manuel, Badai dan Bumi berdiri menyandari di tembok. Beberapa kali Badai yang paling tinggi di antara kedua temannya mengamati keadaan di dalam ruangan untuk mencari keberadaan Zira. Tuh anak gak ada di dalam, Cuk. Ngomongnya ke kedua temannya. Kening Manuel sampai berlipat. Anak baru kalau nggak ke ruang guru, terus kemana? Ruang kepsek kali. Bumi menebak. Badai mengangguk dengan telunjuk yang menuding Bumi. Tepat. Ya udah, yuk. Interupsi Bumi yang membuat dua temannya mengikuti ke arah ruang kepsek yang berada di gedung sebelah. Tepat saat ketiga cowok ini menghilang di koridor gedung, Zira muncul dengan dianterin sama si kakak kelas teman satu kelasnya Xavier. Makasih ya, ucap Zira dengan senyum tipis. Si cowok mengangguk samar. Harusnya dari awal lo kesini. Yang namanya anak baru, pertama yang dituju ya ketemu sama guru dulu. Entar ke kelasnya dianterin sama Bu Cindy. Iya, Kakel? Zira meninju lengan si cowok sebagai tanda makasihnya. Kak. Kalimat cowok bernama Ben ini menggantung karena Zira sudah nyelonong masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Hush, astaga. Ben membuang nafas panjang dengan satu tangan mengusap wajah. Nih ceweknya berjua petakilan deh. Gumamnya, memerhatikan Zira yang menjadi pusat perhatian di dalam ruangan. Bahkan si Xavier yang sedang berbincang bersama dengan Pak Yahya wali kelasnya pun sampai ikut menoleh ke arah yang menjadi pusat mata. Zira, seru Xavier saat melihat sosok cewek yang celikukan mencari seseorang. Xavier! Dengan tanpa canggung Zira tersenyum lebar dengan satu tangan terangkat melambai ke arah Xavier yang juga menatapnya. Menganggap nggak ada yang lain selain dia dan Xavier, Zira melangkah dengan sedikit berlari mendekati Xavier. Kebiasaan ala dia mendaratkan tinjuan pelan ke bahu Xavier yang duduk di depan meja guru. Dari tadi gue nyariin Elo. Ternyata ada di sini. Xavier melirik Pak Yahya yang dia memerhatikan dengan wajah heran. Lalu beranjak berdiri. Bentar ya, Pak. Dia sedikit membungkukkan badan, mencekal lengan Zira dan menariknya menjauh dari hadapan Pak Yahya. Lo kenapa bisa di sini? Tanyanya, lalu menatap bet yang nempel di lengan seragam Zira. Lo pindah sekolah? Dengan bibir yang mengerucut Zira menganggukkan kepala. Gue asing di sini. Beneran gak kenal sama siapapun. Masuk ke kelas berapa? Tanyanya lagi. Zira menggelengkan kepala. Udah dikasih tahu sama Mami kemarin, tapi lupa.
Tangan Xavier mendarat di kepala Zira dengan tawa kecil. Kebiasaan kalau ada orang ngomong sering gak lo dengerin. Tangan Zira nabok lengan Xavier pelan. Gak semua ya. Nyatanya gue selalu denger yang lo omongin. Teng, teng, teng. Xavier menuding ke arah Bu Cindy yang mejanya ada di pojok depan sana. Itu namanya Bu Cindy. Dia yang mengurus daftar siswa-siswi di sekolah sini. Lo nanya ke dia ya? Ziri menatap ke arah yang dituding Xavier. Lo mau kemana? Ya ke kelas. Udah bel tadi. Lo nggak mungkin nggak dengar, kan? Mendongak karena tinggi yang jauh. Baru ketemu beberapa menit, tapi udah harus pisah dan menghadapi dunia baru ini sendirian. Rasanya malas banget. Xavier menarik lengan Zira karena Zira tak juga beranjak ke meja Bu Cindy. Bu, ini murid baru namanya Zira. Nama lengkap lu siapa? Tanya Xavier, menatap ke Zira yang ada di sebelahnya. Likshu Alzira Baxel. Zira menjawab apa adanya. Nah itu, dia masuk kelas 11 apa, Bu? Lanjut Xavier, bertanya pada Bu Cindy. Bu Cindy membenarkan posisi kacamatanya. Bentar, Ibu cek dulu. Dia menggerakkan mouse dan mulai menatap fokus pada layar komputer di depannya. Oh, pindahan dari SMA Srikandi ya? Iya, dari Srikandi. Satu alis Xavier terangkat ke atas. Dia melirik Zira yang menjawab santai. Beneran baru tahu kalau ternyata Zira ini dari SMA Srikandi. Terakhir kali ketemu sama Zira waktu pendaftaran masuk ke SMP. Dia nggak bisa satu sekolahan sama Zira karena orang tuanya sudah memilihkan sekolahan untuknya. Nanti masuk di kelas 11 IPS 2 ya. Duduk dulu, Li nama panggilanmu siapa? Bu Cindy menatap Zira yang berdiri di meja depannya. Zira. Kembali Zira menjawab singkat. Ya, kamu duduk dulu. Nanti saya antar ke kelas. Bu Cindy menunjukkan tempat duduk di hadapannya. Xavier menarik kursi dan melirik Zira. Duduk sini. Suruhnya. Nggak langsung duduk, tapi Zira mendongak menatap Xavier lebih dulu. Gue di kelas 12 IPA 1. Pas istirahat antara, gue samperin di kelas lo. Katanya dengan senyum manis yang masih seperti dulu. Zira mengangguk dengan senyum juga. Ya udah, gue mau ke kelas dulu. Pamitnya, mengusap puncak kepala Zira lebih dulu sebelum melangkah meninggalkan ruang guru. Info yang disebarkan Manuel dan dua temannya membuat seisi Prambudi heboh. Termasuk fellows yang awalnya males ke sekolah. Sekarang sudah masuk ke dalam kelas karena penasaran sama Zira si cewek pentolan Srikandi yang datang ke Prambudi sebagai murid baru. Kalau kayak gini, berarti ada landak masuk kandang tanpa perlu susah memburunya, kan? Zira melangkah santai mengikuti langkah kaki Bu Cindy yang akan mengantarkannya ke kelas. Dia tidak memedulikan tatapan menguliti yang ditunjukkan oleh murid-murid dari kelas yang sudah dilewati. Yang jelas mereka semua sudah pernah adu batu sama Srikandi. Tok, tok, tok. Bu Cindy tersenyum dengan kepala yang membungkuk setelah mengetuk pintu kelas yang terbuka. Bu Farah yang mengajar di jam pertama melangkah mendekat. Lalu menggandeng Zira untuk masuk ke dalam kelas setelah berbicara sebentar dengan Bu Cindy. Semua yang ada di dalam kelas diam menatap ke depan kelas. Udah pada dengar kalau yang jadi murid baru hari ini adalah pentolan Srikandi yang 2 bulan lalu datang ke sekolahan sini untuk tawuran. Namaku Likshu Alzira Baxel. Kalian bisa panggil aku Zira. Pindahan dari mana? Di pojok meja belakang sana petir melayangkan pertanyaan dengan sedikit berteriak. Zira menatap tajam ke arah lelaki yang memakai tindik dengan rambut yang sengaja dicatak rata. Ingat banget kalau tuh cowok pernah pukul kaki Mikel pakai balok kayu. Sampai kaki Mikel harus jadi mami selama seminggu. Aku pindahan dari SMA Srikandi. Akunya tanpa ragu. Wah, ada cuilan roti yang masuk ke rumah semut. Seruang cewek yang dandanannya paling mencolok bersuara. Namanya Vivian.
Kedua mata Zira melebar saat melihat siapa yang duduk di depan meja Vivian. "Jesal!" gumam Zira lirih. "Ya sudah, kamu duduk di sebelah Jesal ya. Raina dari kemarin izin gak masuk. Daripada capek pindahin kursi, duduk di sana aja dulu," suruh Bu Farah menunjuk ke arah kursi kosong yang ada di sebelah Jesal. S2 bab 5, kejadian pagi. Zira